Arin, izin saya screen ini ya, saya sharing materi, Mbak Arin, teman-teman. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pagi hari ini. Terima kasih juga undangannya, Mbak Arin dari HR Light ya, untuk bisa sharing di pagi hari ini. Tadi saya udah mendengar juga ya sharing dari Pak Hira. Jadi ini melengkapi aja ya, teman-teman, apa yang dilakukan dan mungkin diimplementasikan di lingkup Pertamina. Jadi sesuai yang diundang dari HR Light, tema kita pagi ini kan bagaimana meleverage AI, big data dan juga otomasi untuk workforce optimization. Nah, ini yang kalau orang HC ini paling sering nih. Workforce optimization itu biasanya analoginya dengan optimalisasi jumlah sumber daya. Biasanya kalau zaman dulu dengar kata workforce terus optimisasi. Oh, ini pasti nih masalah pengurangan. Seringkali konotasinya kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin di sharing ini kita bicara ya bahwa sekarang ini sudah bergeser ya, bukan lagi optimalisasi itu masalah ke jumlah, tapi ya ke kualitas dan juga masalah produktivitas. Tolong dilanjut. Ini tadi udah ya dikenalkan oleh Mbak Arin ya. Jadi saat ini memang saya diamanahkan tanggung jawabnya di kilang Pertamina Internasional. Sebelumnya saya pernah di Pertamina Gas, kemudian juga pernah di Alnusa dan juga pernah juga di Human Capital di Pertamina Holdingnya di Persero. Mungkin sekilas saja nanti kalau dari teman-teman ngelihat kenapa saya juga membuka ruang ini tidak hanya ke aspek human capital ya, karena juga eh, saat ini saya sedang merangkap menjadi eh, direktur untuk feedstock dan product optimization. Jadi nanti saya mau sharing juga point of view kalau dari sisi fungsi user kayak gimana ya, ada sharing sedikit mengenai itu. Dan juga saya pernah juga merangkap dari sisi keuangan. Saya juga pernah merangkap jadi direktur keuangan. Jadi nanti juga ada hal-hal finansial yang saya kaitkan ya dalam hal bagaimana meleverage otomasi, AI dan juga big data. Mungkin bisa lanjut. Mbak Arin, saya izin ya, saya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya jam 10. Jadi Oh, saya izin saya break baik. sebentar ya. Baik, Ibu, silakan. Oke, Bapak Ibu, berhubung Bu Kelly mesti ada untuk menyanyikan Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, mari kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ditulis di chat box dan nanti akan kami bantu untuk pilihkan. Jadi mohon maaf, nanti tidak bisa untuk pertanyaan mendadak kembali ya Bapak Ibu ya. Mohon dituliskan di kolom chat box dan untuk pertanyaannya satu orang hanya memiliki satu kali kesempatan. Sekali lagi, acara ini didukung penuh oleh Mindset Indonesia Training and Consulting, HR Leaders Forum Indonesia dan juga Persol Kelly Recruitment Indonesia. Terima kasih untuk sponsor kita yang luar biasa. Mari kita tunggu sejenak, Bapak Ibu ya. Oke, Mbak Arin. Oke, Ibu, Ya, silakan Ibu. izin tadi ya, sebentar saya setiap jam 10 Ya, sesuai baik, ini ya. aman Bu, Sip. silakan. Ya. Oke, saya lanjut sedikit ya. Ini background sedikit aja ya, teman-teman untuk dapat nature-nya bisnis kami lah supaya nanti nyambung ya ketika bahas mengenai AI atau big data sendiri. Intinya mungkin seperti yang kalau dari masyarakat atau teman-teman di pihak luar pasti udah pernah ini ya mendengar soal Pertamina. Jadi pada prinsipnya memang di Pertamina itu bisnisnya dari upstream. Upstream itu secara simpel adalah yang bertugas mengambil ya minyak mentah dari
dari bumi gitu ya, baik dari offshore maupun onshore gitu, itu di upstream. Kemudian dari upstream hasil minyak mentah yang tadi ah, diperoleh itu diolah, diolah nih di tengah untuk sampai nanti di hasilnya di ujung menjadi bisa didistribusikan baik ke konsumer retail maupun konsumen industri. Nah, ini kurang lebih sebenarnya Pertamina seperti ini, mengambil eh, minyak mentah, diolah, kemudian di-deliver ya, dijual ke baik ke retail maupun ke apa ke pihak industri. Nah, tentunya di tengah itu ada logistik gitu ya, ada perkapalan, ada refinery. Nah, kami refinery berada di tengah yang bagian mengolah tadi. Jadi apa yang didapat di upstream sebelum di-deliver nanti ya, kalau teman-teman mungkin lihat downstream itu casing tempatnya adalah memang SPBU gitu ya untuk menjual. Nah, itu sebelum di-deliver ke tempat penjualan itu diolahnya semua di refinery, yaitu di tempat saya bertugas sekarang gitu. Kurang lebih seperti itu aja teman-teman supaya dapat ininya ya gambaran singkatnya. Kemudian next. Oke, nah kalau sharing, jadi kalau sekarang ini di kilang Pertamina sendiri, kalau eh, mungkin nanti ada yang sama ya dengan teman-teman lain, di kilang Pertamina sendiri ini juga grup kecil ya, kami juga mempunyai beberapa anak perusahaan, ada kilang Pertamina Balikpapan, ada juga Pertamina Rosneft, ini kami kerjasama dengan negara lainnya, dalam hal ini negara Rusia untuk membangun satu facility, kemudian juga kilang juga diserahi tanggung jawab untuk mengelola bisnis petrochemical. Nah, ini ada di bisnis petrochemical juga ada grupnya sendiri di bawah eh, di situ ada tulisannya ada Tuban gitu ya, ada juga Trans-Pacific Petrochemical, ada Politama dan juga ada Petrooxon. Jadi di bawah grup Tuban Petrochemical Industry. Nah, ini kami juga diamanahkan untuk mengelola ya secara manajerial bagaimana grup petrochemical ini juga bisa eh, memberikan kontribusi dan eh, join di dalam grupnya Pertamina secara lebih besar. Jadi makanya kalau di kilang itu namanya subholdingnya Refinery and Petrochemical gitu ya. Jadi mungkin kalau pernah dengar-dengar RNP, Refinery and Petrochemical, ini alasannya seperti itu karena juga diserahi bisnis petrochemical. Nah, kalau masuk ke kilangnya sendiri, apa aja sih kilang? Intinya teman-teman ya, bisnisnya empat gitu ya, bagi besarnya. Satu tadi, feedstock management. Jadi feedstock itu bagaimana mengelola, eh, mengadakan crude gitu ya. Karena kan tadi kami di tengah, di midstream, tugasnya mengelola. Jadi ada satu fungsi yang bagian mengadakan atau mengambil tadi ya minyak mentahnya. Itu kita sebut feedstock management. Sudah dapat minyak mentahnya, kemudian kami olah di refinery operation, di kilang-kilang kami sampai menjadi produk jadi ya untuk bisa dipakai di masyarakat atau di industri. Setelah sudah diolah, kami ada proses produk transfer. Nah, di sini eh, yang dipakai adalah memang kebanyakan adalah metodenya pakai kapal ya. Ada beberapa yang nanti sudah sampai di downstream pakai pipa, tapi ketika keluar dari kilang sebagian besar itu memakai kapal ya. Dan ada juga yang memakai pipa. Nah, kemudian yang empat ini juga di kami cukup heavy. Mungkin ada yang juga yang tahu ya untuk fasilitas saat ini ada beberapa pengembangan dan juga banyak perbaikan dan juga penambahan fasilitas atau perluasan skop. Contohnya yang di Balikpapan kami sedang menambah satu kilang yang kapasitasnya cukup besar. Itu juga satu bisnis proses sendiri, namanya project infrastructure gitu ya. Kenapa dibuatkan sendiri? Karena secara size, volume maupun nilai ekonomis, proyeknya juga nilainya besar-besar. Sehingga itu juga satu bisnis proses sendiri di kilang Pertamina. Nah, ini for info nih. Jadi kalau nanti mungkin ada yang di daerah gitu ya mau lihat atau ngelihat nggak sengaja gitu ya. Oh, ini areanya kilang gitu ya. Jadi kilang itu areanya ada enam. Jadi yang pertama kami ada di Dumai, kemudian di Pelaju, ada lagi di Cilacap, kemudian di Kalimantan ada di Balikpapan, kemudian di Jawa ada lagi Balongan. Jadi yang paling dekat Jakarta nih Balongan ya. Jadi sumber-sumber BBM kita tuh paling banyak dari situ sebenarnya kalau untuk Jakarta. Kemudian dari terujung kami juga untuk melayani kebutuhan di Indonesia Timur kami punya juga RU di refinery unit di Kasim. Nah, itu produknya yang kami hasilkan ada di jadi produk setelah diolah itu baru menjadi Pertalite ya, Pertamax, ada Karosin, Solar, Dexlite, Pertadex dan seterusnya. Itu jadi hasil-hasil produk kilang itu mungkin lebih familiar kalau buat teman-teman yang memang memakai di keseharian ya.
Nah, kalau kita masuk ya, sebelum kita masuk, kenapa sih kita perlu otomasi gitu ya, perlu sekarang juga big data gitu bahasanya ya. Kemudian sampai sekarang juga sudah makin dibutuhkan dan makin menjadi keseharian masalah AI. Tentunya kita harus masuk, kenapa butuh itu, kita harus tahu challenge di kita nih apa gitu. Nah, kalau di KPI sendiri, saat ini yang kami hadapi ya, eh, secara garis besar, apa aja nih challenge yang secara korporasi, secara strategik dihadapi, itu nomor satu itu, ini sesuatu yang rutin. Ini pasti berlaku semua di industri teman-teman semua. Operational excellence gitu ya. Itu tidak pernah menjadi sesuatu yang basi ya teman-teman. Operation excellence itu mau bisnisnya apapun, sesuatu yang harus di-maintain dan sesuatu yang harus selalu di-update dan di-improve. Karena kalau operation excellence itu menurut saya tidak ada maksimalnya. Kita mencapai di sini, kita benchmark, industri gerak, gerak terus, akhirnya kita selalu harus mencoba operation excellence itu mengejar ya gitu, mengejar supaya masih bisa kita berada relevan di industri. Dan kalau bisa malah kita punya competitive advantage ya, kita malah bisa mengungguli industri. Jadi makanya di kilang pun sama, operation excellence ini gimana selalu menjaga kehandalan dan juga menghasilkan produktivitas kilang yang selalu berusaha untuk lebih baik. Itu adalah challenge-nya. Kemudian juga yang kedua, nah ini kaitannya sama pembicaraan kita juga hari ini adalah transformasi digital. Jadi saya rasa sekarang sudah Eh, kalau ngomongin otomasi itu kayaknya udah dari 10 tahun lalu udah banyak yang ngomong kita harus otomasi gitu ya. Jangan banyak lagi manual itu segala macam. Nah, transformasi digital ini sebenarnya sudah banyak ingin dilakukan ya dari industri, tapi menurut saya tuh paling cukup didorong kemarin ketika COVID ya, di mana eh, karena transformasi digital itu kan harus budaya, sesuatu yang dibangun menjadi culture, kebiasaan, habit gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kejadian COVID kemarin itu cukup mendorong gitu ya. Paling tidak keseharian itu memang menjadi lebih familiar dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi gitu ya. Karena dipaksa keseharian itu dipaksa tidak bisa dengan sisi manual, offline harus banyak yang pakai otomasi. Nah, ini juga eh, membantu dan saat ini juga menjadi tantangan di kami karena kalau nggak pakai digital ya, eh, itu produktivitas gitu ya sama workforce tadi ya, jumlah manpower, jumlah resource itu eh, jadi kesedot banyak bukan buat hal yang strategis atau analisa. Nah, itu juga kenapa transformasi digital ini harus terus dilakukan. Nah, khusus untuk juga di grupnya Pertamina ada juga challenge mengenai transisi energi gitu ya. Jadi seperti diketahui bahan bakar yang saat ini kita pakai sebagian besar itu kan adalah bahan bakar dari fosil ya. Dan itu secara green energy kurang baik. Nah, ini makanya juga tantangan di Pertamina gimana bisa shifting memproduksi produk-produk yang sudah memenuhi standar health ya, standar health safety dan juga di internasional itu sudah diakui bahwa ini termasuk kategori green energy. Nah, itu juga tantangan. Jadi ada shifting bisnis, ada shifting mindset, ada shifting produk gitu. Nah, nanti itu, mungkin itu juga relevan nanti di industri teman-teman semua. Nah, kalau dari sisi workforce nih, ini ngomongin SDM ya. Kalau dari sisi workforce manajemennya, tentunya tantangannya menurut saya juga ini banyak berlaku di relevan di berbagai industri adalah satu ya kompleksitas. Jadi eh, di beberapa industri itu memang banyak yang pekerjaannya bisa jadi tidak homogen gitu ya. Ada beberapa bisnis unit yang bisa jadi tidak saling berhubungan gitu ya, dan itu mempengaruhi juga kita sebagai HC mempersiapkan workforce-nya itu eh, lebih lebih rigid gitu ya, lebih tidak mudah gitu ya, karena kompetensinya bisa jadi cukup beragam, kemudian juga skill yang harus di maintain untuk menjadi expert juga bisa jadi cukup tinggi gitu ya. Nah, itu juga tantangan di kami dalam operasional kilang. Kemudian juga tadi kebutuhan kompetensi baru. Tadi untuk bisa mengerjakan ya, melakukan otomasi, kemudian big data sampai AI, itu nggak bisa dalam satu hari tiba-tiba kita harapkan tim kita tuh, ya kamu coba dong bikin ini eh, AI mengenai ini nih tuh. Nggak bisa. Itu memang harus disiapkan gitu ya. Harus disiapkan juga knowledge-nya gitu ya. Kalau perlu juga ada semacam peningkatan skill atau workshopnya itu semua harus disiapkan gitu ya. Dan itu juga yang paling sering itu ya eh, banyak orang ngerasa kalau harus bagaimana untuk AI itu adalah belajar IT gitu ya. Bukan IT-nya dulu belajar ya. Nanti saya sharing juga di belakang itu. Sebenarnya kompetensi untuk bisa kita masuk ke AI adalah mengerti bisnisnya secara clear. Itu dulu gitu ya. Karena kalau dia sudah ngerti bisnis saya secara clear,
adalah ini gitu ya. Kemudian problemnya ini, baru dia bisa habis itu mikir nanti otomasi big data itu akan membantu. Jadi nanti itu juga saya udah spoil sedikit ya. Salah satu eh, tips ya bahwa dalam hal mengimplementasi AI jangan langsung lompat ke bagian IT-nya ya. Tapi kenali dulu bisnisnya. Kemudian tadi challenge-nya tentu saja ini di produktivitas sama efisiensi kerja. Jadi gimana caranya juga tadi shifting pekerjaan ke yang lebih strategis, analisa, improvement ya daripada yang hanya untuk administrasi atau operasional. Nah, kemudian juga di kami safety dan compliance itu kategorinya high risk di kilang yang mungkin pernah dengar juga di kilang kami pernah terjadi kebakaran dan seterusnya. Jadi memang itu salah satu utama yang harus kami atasi ya, kami mitigasi. Kemudian juga gap ya, industri versus tenaga kerjanya. Jadi eh, pasti juga terasa di teman-teman ketika kita menerima, meng-hire ya, merekrut teman-teman kita yang baru, itu bagaimana kita bisa secara cepat memberikan satu pembekalan ke mereka ya, supaya bisa segera gitu ya, bisa langsung segera tune in dengan pekerjaannya dan bisa langsung bekerja dengan tim yang sudah ada di dalam itu secara baik gitu. Nah, itu juga ada gap yang kita rasakan dan itu juga harus kita mitigasi dan kita lakukan program-program khusus. Jadi, jadi kalau masuk ke challenge gitu, terus kenapa sih harus otomasi gitu ya, harus big data ya? Saya sengaja bikin urutannya dirubah ya, Mbak Arin, teman-teman ya. Karena menurut saya tuh pertamanya tuh otomasi dulu gitu ya. Jadi eh, yang paling simple kalau kita mau step gitu ya, lakukan dulu yang segala satunya tadi masih manual. Coba dulu deh dipakai pakai sistem, pakai aplikasi, pakai apa gitu. Jadi membudayakan dulu, otomasi dulu gitu ya. Kenapa ya urutannya gitu? Karena nanti kalau sudah biasa otomasi, apa-apa nggak manual, nggak pakai sistem, baru big datanya kekumpul gitu. Karena kalau ngomong big data, artinya kita harus ngumpulin data itu secara data bentuknya adalah bentuk online gitu ya, bukan bentuk data yang manual-manual seperti itu. Kalau ngomong big data adalah sebaiknya tuh ketika udah kita mau menjadikan nanti ujungnya analisa ya, memakai formula dan memakai AI tadi ya untuk menjadikan satu rumusan atau satu value edit dalam bisnis proses kita. Big data itu memang sebaiknya kita siap ngambil dari mana aja. Nah, ketika kita ngambil itu nggak mungkin kalau kita ngambilnya masih bentuknya manual. Susah. Memang bahasanya bukan bahasa paper ya. AI itu memang bahasanya pakai bahasa komputasi gitu. Jadi makanya sebaiknya tuh stepnya lo otomasi dulu gitu. Karena AI itu nanti di ujung akan powerful kalau datanya tuh memang sesuai namanya big gitu ya. Kalau datanya yang cuman makanya saya suka bilang AI itu minimal ada beberapa variabel saya bilang. Kalau masih 2 atau 3 variabel cukup pakai Excel aja, pakai makro. Saya bilang itu belum AI gitu. AI itu udah kita udah pakai AI kalau ketika memang jumlah variabel datanya yang mau dianalisa itu konektivitasnya itu variasinya sudah banyak. Nah, itu baru AI itu menjadi cukup powerful dan sudah pantas lah kita sebut AI gitu ya. Kalau menurut saya kalau masih cuma menghubungkan 3 data gitu ya atau 4 gitu ya, itu masih bisa pakai formula-formula biasa. Jadi eh, sarannya memang otomasinya dulu ya. Otomasinya dulu dilakukan, kekumpul datanya banyak. Nah, dari situ baru kita coba nih. Data udah ada kebutuhan value edit apa di bisnis proses ini, baru kita pakai AI. Nah, jadi stepnya itu di kami seperti itu. Nah, ini tentunya kalau otomasi, saya rasa di berbagai industri sudah banyak ya. Nanti silakan juga teman-teman mungkin lihat di tempatnya masing-masing. Saya rasa sudah hampir semua sekarang pakai otomasi ya, sudah jarang yang manual. Nah, itu nanti tinggal kita lihat mau data yang mana kita mainkan, kita hubungkan supaya nanti bisa menjadi eh, satu formula yang menghasilkan satu analisa, kesimpulan atau rekomendasi yang bisa bermanfaat gitu ya buat di kegiatan operasional. Nah, ini berikutnya saya kasih langsung contoh case-nya ya, teman-teman ya, di beberapa implementasi ya, bagaimana dari otomasi dulu, big data, baru kita bisa jadi AI. Nah, yang mungkin karena di sini paling banyak adalah dari HC ya, saya share dari sisi HC ya, eh, teman-teman semua. Jadi kalau di otomasi yang tadi saya sebutkan, jadi kalau di Pertamina dari mulai rekrutmen, jadi rekrutmen kemudian nanti bagaimana data rekrutmen itu disimpan gitu ya, kemudian menjadi satu eh, database gitu, kemudian menjadi dasar manpower planning itu semua di dalam satu sistem. Jadi tidak ada yang manual lagi dan saling terkonekkan.
Itu di situ ada logo-logo itu nama aplikasi yang kami pakai lah. Tapi sebenarnya bukan masalah pakai aplikasinya apanya ya, tapi lebih bahwa itu semua sudah masuk dalam satu sistem yang terintegrasi gitu. Jadi tidak ada lagi manual. Jadi even dari awal calon pekerja masuk gitu ya, itu sudah langsung masuk ke dalam sistem terintegrasi yang dibawa terus datanya sampai nanti dia retirement. Jadi semua nih dalam proses-proses ini konektivitasnya ada gitu. Jadi nanti saling diambil gitu ya. Nah, dari merekrutmen, kemudian nanti juga bagaimana ketika sudah masuk, kemudian butuh learning management system gitu ya, butuh knowledge gitu ya, butuh melakukan pembelajaran, itu juga kami sudah pakai secara online ya, tidak sudah sangat minim yang offline. Jadi semua sudah bisa diakses gitu ya, kemudian juga hasilnya bisa dilihat gitu. Jadi eh, pekerja itu dari mulai ketika sudah tadi direkrut masuk terus kemudian mau eh, bikin pembelajaran gitu ya, pembelajaran apa itu semua udah dimasukkan. Nanti juga ada rekornya dari mulai atasannya juga mau menilai pembelajarannya benar Kak, butuh segitu, hasilnya apa, feedbacknya apa, itu semua direkord dalam sistem. Gitu ya. Termasuk nanti dalam hal bagaimana, karena kenapa semua itu direkord, ujungnya ini biasanya backbone-nya HC itu kan talent management system. Ya, itu kan backbone-nya HC gitu ya, mempersiapkan talent. Ujungnya kerjaan HC ini segambreng banyak ini adalah sebenarnya bagaimana dia mempersiapkan talent yang tepat. Nah, jadi sebanyak mungkin informasi mengenai talent itu ada di dalam sistem, akan semakin tepat kita dalam merencanakan karir dan juga menempatkan orang tersebut di dalam satu jabatan. Nah, ini yang sudah mulai ada AI-nya karena datanya lengkap. Gitu ya. Di kami sudah mulai ada analisa mengenai talent management system. Jadi ketika ada satu posisi, karena datanya lengkap dari mulai direkrut ya, hasil pembelajaran dia, hasil kinerja dia, feedback, kemudian kalau dia ada keberhasilan, ininya apa, kalau dia ada juga ada sanksi juga terrecord semua di situ. Nah itu beberapa semua variabel itu dianalisa, kita pakai formula lah. Formulanya pasti dari kita ya, itu dianalisa untuk melihat tingkat kecocokan ya dalam menempatkan orang ini dalam satu posisi. Nah itu AI-nya AI-nya dipakai terutama di talent management system gitu. Jadi nanti dia akan meranking hasilnya gitu. Akan keluar. Jadi kalau kita mau coba jabatan ini, dia akan keluar ranking. Nah, ranking itu adalah hasil olahan semua data dari mulai dari dia direkrut sampai saat itu ketika penilaian ya atau saat penentuan. Nah, itu ya itulah saya bilang tadi kalau itu nggak diotomasi, itu nggak mungkin dia tadi bisa memformulasikan ya, bisa mengkuantifisir kalau itu datanya masih nyebar atau masih manual. Makanya otomasi dulu, kemudian sudah menjadi big data, data yang sudah cukup lengkap dari A sampai Z mengenai orang ini sudah ada, baru kita mau bisa kita sebagai ini mulai menentukan seperti apa ya yang talent yang dibutuhkan itu nanti untuk posisi ini. Nanti kita masukkan formulanya dan nanti sistem ya yang akan merunning, yang akan menghitung bagaimana tingkat kecocokannya dan dia akan meranking. Nah, nanti sampai kalau untuk otomasinya sendiri tentu sampai retirement proses itu juga ada di dalam situ. Nah, ini yang AI yang sudah eh, dipakai di situ karena untuk menganalisa dan ini juga kami jadikan feedback hasil AI-nya ketika balik lagi ke dalam rekrutmen. Jadi ada hasil-hasil ya, kena ketika tadi kita coba itu pasti kan ketika kita bikin formula itu pasti ada eh, tingkat akurasinya. Nah, pasti ada feedback ketika kita coba pakai ini, loh kok realisasinya nggak pas ya? Nah, kan ada feedback, kita coba lagi formulanya. Nah, hasil ini pun kami pakai lagi ke dalam ketika rekrutmen. Jadi ketika rekrutmen juga, oh berarti harus diperdalam nih karakter apa yang ternyata dalam jabatan ini harus menjadi mandatori dalam pekerjaan ini. Itu di feedbacknya masuk lagi hasil dari tadi analisanya. Berarti kalau untuk jabatan ini karakter yang atau sifat atau kompetensi gitu ya yang tidak boleh di bawahnya sama sekali itulah ini. Itu hasil dari memang kesimpulan karena setelah dicoba, oh yang ini kok hasilnya ternyata realisasi pekerjaannya masih tidak dia sesuai harapan itu di feedbacknya dimasukkan lagi dan akhirnya kami kembalikan lagi ke prosesnya dari awal di rekrutmen untuk menyaringnya dari awal gitu ya. Jadi itu contoh untuk yang di Human Capital Management Platform ya. Nah ini kemudian saya sharing sedikit. Next, next. Saya belum berubah nih.
Baik, mohon maaf sekali Bu Teni. Hmm? Untuk waktunya Oh, sudah habis ya? habis. Iya. Oh, oke, ya udah. Ini saya ada beberapa lagi ya. Oh, boleh, boleh Izin Bu. ya, Mbak Iya, Arin secara silakan. cepat ya. Ya, Jadi silakan di Bu. di kami juga ada namanya Mata ya. Jadi ini adalah tadi ya. Intinya karena kami tadi untuk mengadakan minyak itu butuh memforecast price harga. Nah, ini juga sama. Karena itu sudah dilakukan secara otomasi dalam sistem, kami buat aplikasi mesin learning namanya Mata. Jadi kami ambil 10 tahun terakhir data yang memang sudah ada, kami bikin formula sampai sekarang akurasinya sudah sampai 95% Mata ini. Dan dengan pakai mesin learning ini, dengan Mata ini kami hasilnya bisa menentukan eh, kapan gitu ya, kapan dan berapa beli harga minyak itu menjadi lebih tepat. Dan ini akhirnya bisa menghasilkan business impact juga ada mengurangi cost sampai 13 miliar dolar dan juga kami juga bisa memprotek produk kita supaya nggak turun itu sampai 3,1 juta dolar gitu ya. Nah ini juga tadi sama, kami berlakukan di Direktorat Fungsi yang tugasnya tadi mengadakan minyak gitu. Jadi memforecast, kita bikin aplikasi Mata. Kemudian juga ada contoh lagi di selanjutnya ini tadi saya bilang ada karena di kilang adalah heavy mengenai safety. eh, ini juga sama nih. Tadi kan saya sharing ya, teman-teman suka dengar ya, ada kebakaran di kilang. Ini juga jadi feedback ke kami. Akhirnya kami kumpulkan semua data ya. Contoh otomasi paling gampang adalah tidak pakai mata lagi, tapi pakai CCTV. Nah, itu kan otomasi sebenarnya, bukan orang lagi yang nyebar di dalam kilang yang luas, tapi pakai CCTV di mana-mana. Kami kumpulkan data rekaman CCTV, akhirnya terus kami pakai AI untuk dilihat gitu ya. Eh, Dicari formulanya. Jadi ketika misalnya ada satu leak ya, satu bocoran atau satu asap, itu bagaimana caranya bisa langsung terdeteksi dan bisa langsung ngasih peringatan dini ke kita, ini ya bahaya gitu ya. Itu sudah pakai AI. Jadi kami AI-nya pakainya image, gambar kumpulan dari semua CCTV kita kumpulin sampai kita pakai machine learning dan kita formulakan untuk belajar mana kondisi-kondisi image yang dianggap itu adalah berbahaya gitu ya. Termasuk ketika orang masuk ke kilang itu tidak pakai perlengkapan safety yang baik. Itu juga langsung di warning gitu ya. Ini tadi contohnya untuk yang safety. Kemudian terakhir ada juga untuk predictive maintenance. Nah, ini mungkin kalau di industri ada yang relevan sama. Maintenance itu kan juga hampir di semua industri itu banyak dilakukan gitu ya. Itu juga kita lihat karena kan rumusan maintenance teman-teman standar ya. Preventif itu kan selalu jadi lebih murah daripada korektif. Jadi gimana caranya maintenance itu dilakukan sepreventif mungkin. Jadi tidak ada korektif gitu ya, seminimal mungkin. Makanya semua data kerusakan gitu ya, data error gitu ya, data atau eh, ketidak ketidaktepatan eh, dari operasional itu di collect gitu ya, kemudian kita cari pakai formula gitu ya. Pada saat titik kapan sebaiknya kita sudah langsung melakukan perbaikan atau maintenance atau repair atau penggantian gitu. Akhirnya nanti dia pakai rumusan, oke, untuk alat-alat yang ini digantinya setiap sebelum ini gitu. Dan kita ada dashboardnya. Nah itu juga sama bisa mengurangi potensi korektif atau unplanned shutdown itu sampai 1,6 juta dolar per tahun gitu ya. Jadi kita lebih banyak di preventif. Ini juga butuh big data yang cukup banyak. Kalau nggak bisa menentukan kapan benar persisnya gitu harus melakukan maintenance. Mungkin kurang lebih itu dan ini penutupnya terakhir adalah tadi ya menurut sharing dari kami ini adalah eh, memang tadi semua pakai aplikasi gitu ya, pakai AI segala macam. Tapi tetap yang menentukan itu orang ya. Jadi jadi pertama tuh pahami dulu ya, mau stepnya tuh apa tadi. Makanya kalau dari kami sharingnya stepnya tuh otomasi dulu, ke kumpul big data, baru AI gitu ya. Jangan langsung lompat, nanti hasilnya nggak tajam gitu. Kemudian juga kalau sudah tak paham, oh ya saya stepnya sudah di sini. Tentukan dulu mau di mana diimplementasikannya. Tadi saya kasih contoh di empat ya, kalau di tempat kami ada empat, ada contoh empat yang diimplementasikan gitu. Karena penting gitu ya, bukan cuma sekadar ada, tapi mana yang bisa memberikan impact dan memang disitulah pain point-nya gitu ya, yang pengen diatasi gitu. Ada satu hal yang problemnya tuh strategis gitu buat bisnis. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita lihat orangnya, teknologinya nih ya, kemudian SDM-nya gitu, semua bisa nggak melakukan itu. Kalau belum bisa ya kita prepare gitu ya. Orangnya belum ada, kita rekrut. Belum cukup kompetensi knowledge-nya, ya eh, kita improve ya kita training atau kita berikan satu sertifikasi dan seterusnya.
Jadi eh, penutup terakhirnya itu memang teknologi ya, yang semua yang tadi membantu kita gitu ya. Tapi tetap kalau teman-teman juga tahu sudah mulai mengimplementasikan AI, tetap orang ya yang menentukan mau apa dan formula apa yang itu tetap orangnya. Teknologi itu cuma membantu secara kecepatan dan akurasi yang membantu ya. Tapi tetap butuh orang yang menentukan targetnya mau apa dan kemudian juga eh, dari target itu formula apa aja yang harus dimasukkan supaya analisa tadi menjadi tajam. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mbak Arin, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Bu. Sebenarnya ini Bapak Ibu semua ini saya yakin masih ingin sharing dengan Bu Teni ya, tapi berhubung waktunya habis, kita lanjutkan ke sesi Q&A ya, Bu ya. Ini ada salah satu pertanyaan dari Pak Teddy. Pak Teddy, boleh on mic? Halo. Iya loh. Ya, Pak Teddy, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh disebutkan nama dan juga perusahaannya kepada Bu Teni. Silakan, Pak. Ya tadi menarik apa sebelum kita mulai kayak kan kita harus mengenali bisnisnya ya. Tapi kan bisnis itu kan luas ya. Maksudnya ada berbagai divisi, berbagai jenis orang gitu. Mungkin ada tools atau metode apa ya Bu yang boleh di-share supaya kita bisa temuin quick win-nya nih sebelum kita melangkahkan diri ke AI gitu. Itu aja sih Bu. Saya penasaran bagaimana implementasinya di Pertamina gitu. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi kalau di kami, Pak, memang dari mulai awal masuk itu eh, teman-teman rekrut itu memang sudah langsung diberikan pembekalan, Pak, pengenalan bisnisnya ya, baik di classroom Hmm. maupun langsung di lapangannya. Jadi dia ada Hmm. OJT juga. Jadi setelah pas masuk itu langsung diberikan paparan dari semua fungsi. Kurang lebih biasanya cukup Hmm. seminggu sampai 2 minggu, gitu ya. Tapi semua menceritakan ya, Pak, bisnis-bisnis utama. Dan setelah Hmm. mereka secara teori paham, itu masuk ke lapangan. Jadi itu tuh standar. Semua yang baru masuk tuh harus seperti itu. Jadi paling tidak tadi ya kayak saya cerita bisnisnya kilang begini, habis baca dia lihat langsung aslinya. Oh iya betul kayak gini. Nah itu baru step satu sebenarnya. Yang suka lupa step duanya itu tadi operasionalnya. Hmm. Kalau ngukur keuangannya gimana? Itu yang kadang nggak bisa, nggak kadang kurang lengkap gitu ya. Dan itu memang baik kalau itu tidak bisa terlalu dalam di awal. Nah, itu yang kalau tadi Bapak nanya quick win, rata-rata kan setelah bekerja, kalaupun di awal nggak dapat, tapi kalau udah bekerja ya setahun, 2 tahun, masa sih ya nggak kenal juga bisnis operasionalnya. Biasanya sih sudah gitu. Nah, itu yang kita suka lupa adalah menghubungkan dengan cara pengukurannya di keuangan gitu ya. Karena tadi kita bicara AI, bicara apapun, ujung-ujungnya adalah mau menghasilkan value added yang memberikan benefit yang bisa diukur secara keuangan ujungnya sebenarnya ya. Kalau enggak buat apa kita susah-susah AI? Jadi emang akan lebih baik, jauh lebih baik kalau tadi ngerti bisnisnya secara operasional, tapi ngerti juga ukurannya secara keuangan kinerja kayak gimana. Jadi misalnya kita punya 5 unit bisnis, ya kita harus mau kasih pembelajaran juga ke tim. Makanya kalau di kami ada workshop, ada training namanya business acumen, finance for non-finance, itu tujuannya seperti itu. Jadi kenali operasionalnya, kenali cara ngukur tingkat keberhasilan bisnis itu dari sisi keuangan. Itu mungkin cara cepatnya gitu, Pak Teddy. Karena begitu lihat, oh bisnis unit ini kok kinerjanya nggak bagus ya secara keuangannya. Kenapa? Apa yang masih bisa diimprove? Kok turun ya misalnya untungnya? Atau revenue-nya kok segitu-segitu aja ya? Nah, baru tadi kita tadi mulai baru mulai mentargetkan di bagian mana ya bisa diperbaiki. Apa bisa dibantu AI? Belum tentu juga selalu AI ya. Kita kan jangan juga semua juga AI nggak juga gitu. Cuman dari situ. Jadi jangan kebalik. Jangan langsung kami mau bikin AI nih. Nggak gitu juga. Tapi dari ngelihat ada isu apa karena kita udah kenal bisnisnya, mau benerin di situ, baru kita cek apakah ini bisa dibantu dengan cara otomasi, big data dan AI tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Teddy. Thank you.